Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan NH, Sekretaris Camat Bongas, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terungkap. ET, yakni istri terduga pelaku, menggelar konferensi pers di Gedung Graha Pers Indramayu tentang peristiwa naas yang menimpanya. Kejadiannya seperti ini, hari Rabu itu tanggal 3 ya, 3 Mei. Peristiwa KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan NH, Sekretaris Camat Bongas, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terungkap. ET, istri terduga pelaku, menggelar konferensi pers di Gedung GPI atau Graha Pers Indramayu, Jumat 5 Mei 2023 tentang peristiwa naas yang menimpanya. Dikatakan ET, peristiwa KDRT yang dilaporkannya pada unit PPA atau Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Indramayu bermula dari NH yang melihat korban berada di suatu tempat bersama seorang pria yang juga dikenal oleh terduga pelaku. Pria tersebut menurut ET adalah kenalan lama keluarganya. Pada saat itu ada keperluan dan hanya kebetulan ketemu. Itu pun di tempat keramaian, bukan tempat tertutup. ET juga mengungkapkan selama tahun 2023, peristiwa KDRT terhadapnya sudah terjadi sebanyak 3 kali. Baru kali ini ia berani melaporkan ke pihak berwajib. Selain itu, ET juga menyampaikan ke awak media bahwa suaminya NH sebelumnya sudah terbukti melakukan perselingkuhan dengan salah satu ASN di Indramayu, sehingga NH mendapatkan sanksi turun jabatan, di mana sebelumnya NH itu menjabat sebagai camat Cigedung, diturunkan jabatannya menjadi sekretaris camat Bongas. Jadi kejadiannya seperti ini, hari Rabu itu tanggal 3 ya, 3 Mei. Biasa rutinitas pagi saya mengantarkan anak yang sekolah di SMP unggulan. Berangkat dari rumah itu sekitar pukul 6.30-an lah segitu. Terus nganter ke SMP unggulan, dari situ saya arah pulang lagi ke arah rumah, ke arah Judi melewati jalan Ibutin, tapi di tengah jalan saya keingetan punya laundryan, ngambil laundry lah di daerah Pande. Nah, jadi saya balik lagi ke arah Pande untuk ngambil laundryan. Udah begitu ngambil laundryan, saya kepikiran pengen nyuci mobil, dengar-dengar ada pencucian baru, cuci mobil baru di daerah Skober di situ yang kitanya sendiri nggak keluar. Jadi saya mau mencoba lah ke situ karena di tempat cuci mobil lain kan sepertinya masih tutup yang langganan saya itu. Jadi saya dari Pandai itu arah ke biasa, jalan biasa, terus ke Skober. Nah, dari Skober itu saya melewati ada warung sarapan. Di daerah situ ada warung sarapan, di situ ada musola, di situ banyak orang, di situ ada juga yang nyapu-nyapu, yang lewat, yang beli sarapan. Di situ saya melihat Bapak Juanda. Bapak Juanda itu ya kenalan saya, kami lah keluarga gitu. Kebetulan saya ada sesuatu yang disampaikan ke beliau ini, jadi titipan omongan lah dari keluarga saya untuk beliau, dan saya juga tidak punya kontak beliau. Jadi secara spontan saya berhenti melihat beliau. Berhenti di situ, saya menepi di pinggir jalan. Gak lama kemudian suami saya datang dari arah belakang. Dari arah belakang datang, dia mulai memvideo saya dari dalam mobilnya dia, terus kemudian turun marah-marah. Nah, di dalam video itu saya sendirian, tidak bersama dengan yang saya lihat nih, yang saya temui nih. Saya sendirian di dalam mobil itu. Cuman dia menggedor-gedor pintu mobil, jendela. Saya nggak keluar karena saya takut kan, dia ngaco-ngaco ngomongnya. Kenapa ibu takut? Ya karena emosinya dia. Saya selama ini memang takut sama emosinya dia. Jadi saya kunci kan. Nah, dia ngempesin mobil ban mobil. Ban mobil. Kemudian otomatis saya nggak bisa jalan dong. Jadi ya udah saya turutin ke mobilnya dia, naik di arah pulang. Dia nanya, kamu ngapain sama laki-laki tersebut? Saya bilang, saya tidak ada apa-apa. Kalian janjian, saya bilang, enggak, saya kontak pun saya nggak punya. Terus kenapa ke arah sini?
Kebetulan saya sedang melihat dia lagi sarapan. Di sini juga toh saya tidak berbuat macam-macam. Kamu diapain sama dia? Nggak diapa-apain. Kamu melakukan apa aja di dalam mobil? Saya bilang saya tidak melakukan apa-apa. Tidak sesuai yang Anda pikirkan. Seperti itu. Cuman dia terus marah, mulai main tangan Di mobil. di mobil. Itu sambil nyetir, Bu? Sambil nyetir. Saya bilang kok mulai kasar lagi ya, kenapa lagi? Karena sebelumnya sudah pernah saya diperlakukan seperti ini. Nggak apa-apa, kamu memang pantas katanya. Kamu memang pantas diperlakukan seperti ini. Kamu ini pelacur, kamu ini wanita murahan, kamu ini wanita yang bisa dibeli dengan uang 200.000. Kamu bisa tidur dengan caci makian seperti itu udah sepanjang jalan ya. Sambil dia juga tangannya main gitu, istilahnya Ngomong jambak sambil rambut saya, main tangan. iya, sambil jambak saya, sambil mukul, sambil ini di sini juga ada lebam biru, terus di sini juga masih ada kan gitu. Nah, saking keselnya saya tidak bisa membalas perbuatannya dia, saya lemparkanlah HP beliau ini ke jembatan. Begitu udah nyampe di Budin jembatan, saya lempar. Dia bilang, apa yang kamu buang? Saya bilang handphone. Kenapa? Kamu takut ya ketahuan? Saya nggak takut, cuma saya kesel aja sama Anda. Seperti itulah intinya. Saya kesel, jadi saya lempar handphonenya. Tapi kemudian mobil kita berhenti dan mundur. Dan saya pun turun mengambil kembali handphone beliau. Turun, ngambil, mungkin dia takut saya buang lagi ke sungai. Jadi dia dorong saya. Handphonenya diambil, terus kita jalan lagi, dan di sepanjang jalan itu pun ya tetap sama. Saya dipukul kepalanya, saya dijambak, kemudian saya juga ada ditempeleng, begitu sampai dekat rumah pun masih seperti itu dengan cacian makian bahwa saya ini pelacur apa segala macam lah. Dan hal itu pun juga disampaikan ke mama saya. Begitu nyampe rumah, ada mama saya di rumah. Saya sampaikan ke mama, "Mah, saya dipukulin dengan memperlihatkan luka ini yang waktu hari Rabu masih merah berdarah." Mama saya diam aja, mungkin terlalu kaget. Kemudian ditanya sama mama, "Kenapa main tangan? Kenapa menghajar anak saya?" Alibinya beliau saya cuman refleks mah 1 kali nampar ke istri saya. Itu pun karena saya kesal karena dia membuang handphone saya. Alibinya dia begitu. Padahal itu kenapa saya ngebuang handphone? Karena saya kesel. Dia mencaci maki saya, dia sudah mulai menjambak, memukul saya. Akhirnya saya tidak bisa apa-apa, lemparlah si handphone itu. Tapi alibi di rumah beda lagi. Dan kenapa saya melaporkan ke kepolisian? Karena kejadian ini bukan yang pertama. Itu untuk yang waktu pertama kali itu kapan? Kalau yang pertama kali itu sekitaran awal kapan ya? Tahun baru. Saya lupa sudah Tahun berapa. baru 2022. 2023. 2022. Iya. Itu udah baru mulai main tangan. Udah mulai main tangan. Di situ juga saya kaget, itu pertama kali itu. "Oh, main tangan ya?" Ya nggak apa-apa, saya istri, saya suami kamu, seorang suami mau wajar aja katanya gitu. Di situ mulai main tangan dia udah mulai, dan ada kejadian lagi dan sekarang kejadian lagi. Memang pada saat yang pertama dan kedua itu saya belum punya keberanian untuk melaporkan. Sekarang sudah melaporkan. Iya, udah. Pada hari Rabunya. Coba lihat ini untuk kalau yang ibu seorang suami sebagai apa pekerjaannya? Sekmat di Kecamatan Bongas, Namanya siapa itu? Muhammad Nurul Huda, Masih aktif sekarang? masih aktif. Harapan ibu atas terjadinya seperti ini seperti apa? Apa ya? Saya sih pengennya istilahnya bukan membuat pelajaran ke dia, bukan istilahnya. Maksudnya hargailah gitu. Walaupun seorang istri ini lemah, tapi ya jangan diperlakukan seperti ini, udah gitu aja.
Pernikahan Ibu sama Pak Guru juga itu sudah berapa lama? Kami menikah dari September 2001. Jadi belum 2 tahun. 2 tahun. Sudah mempunyai anak. Udah 9 bulan sudah punya anak. Untuk sekarang status pernikahan Ibu dengan Pak Nur Huda apa? Saya lagi mengajukan perceraian ke pengadilan agama. Kebetulan kami juga sudah beberapa kali sidang. Cuman keputusan terakhir kemarin sidang kami ditunda sampai dengan 28 Juni karena beliau belum mendapatkan surat pemberitahuan atau surat izin ya. Kalau PNS kan seperti itu saya kurang mengerti, jadi kami ditunda sampai dengan bulan Juni. Kenapa saya mengajukan perceraian? Karena beliau sendiri sudah terbukti selingkuh dengan salah satu PNS juga di Kabupaten Indramayu ini. Sudah terbukti? Iya. Maksudnya dalam arti sudah terbukti, sudah ada bukti konkret dipegang oleh Ibu atau Iya, gimana? udah. Dan saya pun sudah melaporkan ke inspektorat. Inspektorat? Iya. Apa tanggapan dari inspektorat itu? Waktu itu saya ke inspektorat, kemudian saya melaporkan. Di situ menurut inspektorat nanti saya akan dikabari, dan sebelum saya melaporkan juga ternyata beliau ini sudah dapat hukuman, yaitu diturunkan dari camat ke sekma. Sudah kena sanksi ya Bu? Udah kena sanksi. Sebatas sanksi penurunan saja? Iya, baik dari si laki-laki dan perempuan. Iya. Untuk proses hukumnya sendiri Bu sekarang sudah sejauh mana proses pelaporan Ibu? Saya baru melaporkan saja kemarin tuh ya Mas. Untuk lanjutannya saya belum ada konfirmasi lanjutan lagi dari Polres. Ada yang mau disampaikan lagi Bu? Untuk ibu-ibu wanita di luaran sana, jika mengalami hal yang sama seperti saya, jangan sungkan untuk kita bersuara dalam artian ya karena KDRT ini ada pasalnya, ada hukumannya. Jadi ayolah kita berani, biar orang yang seperti ini tuh jangan menganggap sepele bahwa kekerasan itu bisa menyelesaikan segalanya. Dan wanita pun juga kita harus punya kekuatan lah, kalau kita ini benar. Oke, terima kasih Bu. Iya. ET berpesan untuk ibu-ibu yang mengalami hal yang sama dengan dirinya agar berani melaporkan kepada pihak yang berwajib, karena tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hukum. Demikian Guntur mewartakan.